Goit ya. Share screen-nya. Share screen-nya. Sebentar. Business profile. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ringkasan eksekutif ya dari bisnis profile PT Amarta Sinambung Persada tahun 2021. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Nah, perusahaan PT Amarta Sinambung Persada ini kan dia mau bergerak di bidang produksi dan pemasaran popok bayi sekali pakai dengan merek Bobocil. Nah, dia udah berhasil memproduksi sebanyak 3,3 juta pouch popok bayi segala ukuran dan dengan nilai penjualan 7,5 miliar rupiah. Nah, susunan manajemennya, direktur utamanya itu kan Bapak Tri Sasongko, terus General Manager Finance HRD NGI itu Frankie Kulagong, terus General Manager Produksi saya sendiri Elvina Melin Restia, dan General Manager HRD dan GI itu Eliana Kuswita. Terus untuk General Manager Marketing, PR and Communication, Saudara Ayu Indriani. Dan untuk manajer penjualannya, saya sendiri, Tina Melin Restia. Dan untuk manajer Saudara Naimata. Setelah itu kita itu diminta untuk menentukan target pelanggan. Nah, target pelanggan dari yang ringkasan bisnis profile tadi kan target distribusinya 7 wilayah, ya kan ya? Iya, 7 wilayah. Nah, terus untuk target konsumennya itu dia ada balita sama manula. Tapi kita lebih identik ke ini dulu DL. Gimana? Ke bayi sama balita. Soalnya kan ini kita tujuannya buat bayi. Untuk manula kan kita cuma beberapa ukuran aja tuh. Itu kan baru kayak rencana. Berarti lebih ke bayi ya? Ya, tapi itu masukin ke target kita juga. Soalnya kan kita juga punya ukuran yang XXXXL. Dan itu kan juga masih dalam pengembangan produk ya? Iya, betul. Terus lanjut, target penjualan produk tadi kan 7,5 miliar rupiah kan ya? Ya, itu itu tuh udah termasuk kayak 3 tahun penjualan ini, El. Dari total akhir dari tahun 2020. Nah, itu kan totalnya 3.307.500. Nah, dirupiahinnya kan sekitar 7,5 M-an. Nah, kan kita nggak tahu nih harga per piecesnya berapa ya. Oh ya, harga per pieces. Harga per pieces kan kita belum tahu. Nah, itu kita cara menghitungnya itu dari total pendapatan dikurang sama total produksi. Yang ini ya, dulu mana tadi? Untuk mengetahui harga jual per pieces. Oh, ini yang identifikasi harga jual produk ya? Ya. Harga jualnya dihitung dari total rekapitulasi pada akhir tahun 2020, yaitu sebesar Rp 7.523.156.000 dibagi dengan total volume penjualan pada akhir tahun 2020.
Itu 3.307.500 piece. Sama dengan berarti harga jualnya ini Sekitar 2.275 Iya, 275 piece. per piece sama per pouch ya? Kita tuh ngitungnya kalau menurut data ya, 3,3 juta ini kan pots kan. Iya. Kita berarti baginya itu dari rekapitulasi ini tuh termasuk pots dong. Berarti ini pouch ya? Oke. Oke. Nah, terus di sini kan kita ada paket-paket nih. Ya. Kayak ada single packing, standard packing, jumbo pack, special pack. Iya. Nih. Terus? Nah, ini kita cara nentuin harganya bagaimana. Kita kan ini kita ngitung persatuannya itu kan nggak tahu tuh jenis ukurannya atau sama semua atau gimana? Ya harusnya mah beda-beda kan setiap ukuran harusnya harganya beda dong. Beda sih. Cuma kita kan ngitung di datanya rekapitulasi itu total. Kita nggak tahu penjualannya itu entah ukuran yang S, yang M, yang L. Kita cuma ngambil dari intinya doang. Itu belum. Ya. Mungkin kayak umumnya kali ya. Rata-ratanya ya. Rata-rata. Ya, kayak. Lanjut bahas yang instrumen 1L. Lanjut bahas apa nih? Instrumen 1 ya. Oke. Ini kan instrumen 1 kan kita diminta analisis SWOT ya. Ya. Nah, kita suruh mencari aspek telusurnya. Itu dari strength, kekuatan, weakness-nya, kelemahan, opportunities, peluang, terus threat, ancaman. Nah, nanti udah ketemu kan semuanya. Nanti kita kita nyari masing-masing aspek apa nih kayak kelebihan dari produk kita, kelemahan dari produk kita, peluang dari kita itu apa, ancaman bagi kita itu apa. Ini enggak lu cantumin ya? Yang mana nih? Instrumen 1. Instrumen 1. Oh, itu belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Kita dulu ya. Udah belum? Belum, udah nih, udah. Oke. Nih. Ini contoh ini hasil telusurnya ya, hasilnya. Ini hasil yang udah disepakati kan ya? Iya, kita sepakati kemarin kan? Iya. Nah, terus abis itu kan kita cari aspek telusurnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, El. Nah, itu yang langsung instrumen 2. Terus dulu mana? Nah, nanti kita cari faktor strategisnya. Dari aspek telusurnya tadi. Kalau yang aspek telusurnya tadi kan ada jumlahnya itu kan? Iya. Nah, kita kayak nyari respon dari konsumen kan ya? Untuk aspek yang ini, si konsumen, berapa konsumen yang kayak setuju sama aspek yang kita buat. Nah, dari semuanya itu di total. Nah, itu kan aspek itu kan bobotnya 1 sampai 10 ya? Bobot yang mana nih? Untuk yang tabulasi ini. Tabulasi. Kan itu kan kita respondennya ada 10. Respondennya yang ada 10. Nah, ya. Nah, kan untuk menentukan valid atau enggaknya itu otomatis
yang nilainya 6 ke atas itu udah valid kan? Iya, heeh. Nah, yang 6 ke bawah itu nggak valid, berarti aspek itu dihilangkan untuk yang selanjutnya. Ya. Nah, setelah nanti- dihitung kan ada beberapa aspek yang di bawah ya, di bawah 6. Wah, Heeh. Buat aspek di rumusan ya, El. Yang rumusan nih. Nah, ini dicari faktor strategisnya dari yang valid tadi. Oh iya, Ya kan? ya. Nah, habis itu kan kita cari tone metrik kan Iya. dari yang tadi faktor strategisnya. Nah, nanti Iya, kayak kita kelebihan kita tuh kayak apa VS gitu ya. gitu loh. Oh, iya. GS dari strength ini, opportunity ini, terus weakness ini sama opportunity yang ini gitu. Oh iya, iya. Nih. Kelihatan kan? Kelihatan, El. Oke. Terus habis itu dari tone matrix kita cari kuantitatif. Kuantitatif. Nah, itu nanti bakal ketemu bobot, rating. Nah, rating kan ada 1 sampai 4. Kalau 4 itu yang paling penting. Terus ke bawahnya ada yang penting, tidak penting. Nah, terus untuk nyari skornya itu nanti bobot dikali ratingnya. Nah, nanti kan dapet nih Ya. total skornya. Nah, ini hasil dari IVAS. Untuk Dari bobotnya, faktor dari IVAS tuh segitu gitu ya. ya, kalau untuk bobotnya ini nanti kalau dikalkulasi harus ada 1. Ini nih. hasilnya harus 1. Ya. Nah, nanti sama kayak yang faktor EVAS pengerjaannya. Nah, nanti kalau udah ketemu hasil IVAS-nya, kan ini 325 ya. Ya. Terus hasil EVAS-nya kan 3,30. Nah, nanti kita bandingin. Kalau faktor Antara IVAS IVAS-nya dan itu kan, EVAS-nya ya. ya, kalau IVAS-nya itu kurang dari EVAS, berarti yang berpengaruh lebih besar itu faktor EVAS-nya dibanding IVAS-nya. Pokoknya sebaliknya. Nah, nanti kalau udah ketemu, Berarti ini kita hasilnya lebih ngaruh ke faktor EVAS-nya ya? Iya. Soalnya Berarti dia kita lebih tinggi. lebih utamain ke faktor eksternalnya. Iya, eksternal EVAS. Oke. Nah, terus habis itu kita lakukan pemetaan. Nah, itu kan ada faktor strategisnya, internal sama eksternal. Strength, kalau internal kan strength sama weakness. Kalau Iya. eksternal itu opportunity sama trait kan. Sama trait. Nah, skor akhirnya ini dapatnya dari yang ini. Skor dari kekuatan ini ditambahin, ditaruh di Hasilnya? ini. Oh iya. Yang weakness juga sama, opportunity juga, trait juga sama. Nah, nanti kalau udah, nanti kita bandingin SO, ST, WO, sama WT. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini kan di kuadrannya itu kan, ini ya. Ini kan sumbu I-nya itu kan opportunity, trait. Kalau sumbu X-nya itu kan weakness sama Weakness strength. sama strength. Ya. Terus tadi kan udah ketemu kan Iya. SO nanti kita masukin di sini 1,70, 1,70 taruh sini. Nah, ini ST strength sama trait. Yang trait kan 1,70 strength-nya. Terus yang trait-nya kan 1, berapa tuh? 50 ya.
Kecilan tahu El. 1,60. 1,60. Ya kan? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, 1,60 kan. Nah, tapi kan ini di sini kan di bawah kan. Berarti kan ada yang negatif. Oh Yang iya. ini yang 1,70. Strength-nya kan positif. Strength-nya negatif ini. Berlaku sama yang lainnya juga. Gimana? Udah ini belum? Paham belum? Atau mungkin ada yang ditanyain? Jadi negatifnya itu nyesuaiin ininya. Nah, ini kan positif. Yang nyesuaiin kuadran. Ya, ini positif. Yang bagian ini negatif. Ini bagian positif. Ini negatif. Oh iya iya Yang iya. atas itu positif, yang bawah Ke negatif. bawah. Ya. Oh. Kanan kiri juga sama ya? Ya, kalau kanan positif, kiri negatif. Jadi sesuaiin ininya nih. Kan ada strength, strength. Nyesuaiin hasil kan ya? Hasil dari antara SO, ST, WO, WT. Nah, di sini ada tanda negatifnya harusnya. Plus negatif gitu ya? Iya, positif negatif. Gimana? Ya udah. Oke. Setahu aku segitu. Terus, nah skala prioritas ya dari tadi pokok kebijakan strategisnya apa aja dari SO, ST, WO. Nah, tapi kita kayak bikin program gitu. Iya, buat memperkembangkan si SO, ST gitu ya? Ya. Biar terjalan. Dan lebih baik perusahaannya. Nah, ini aspek pemasarannya, ada harga, produk, place, promotion. Ini maksudnya kayak SPT nggak sih yang itu? Ya. Kayak kita nentuin harganya, terus produknya, kayak strategi kita buat memasarkannya ya. Oke. Terus yang instrumen 2. Lanjut ke instrumen 2. Nah, Next di ya? situ kan ada SPT ya, STP. Nah, STP. kita kan ya STP. Nah, kan kita kan pupuk bayi nih, otomatis. Nah, kalau misalkan dilihat dari data, segmentasinya kita menurut geografisnya itu, kita udah miliki 7 wilayah ya. Ya. Kalau berdasarkan data ya. Berdasarkan data kita ada 7 wilayah, itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera bagian selatan. Nah, itu untuk geografis dari segmentasinya. Sedangkan kalau misalkan dari demografisnya, si popok bayi ini kan dituju